Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang Y30 SPKI. Langsung aja ke perkenalan. Perkenalkan, nama saya Marsana Valina Dewi. Saya Mutia. Saya Rehan. Saya Bagus. Baik, langsung aja ke latar belakangnya yang akan dibacakan oleh Mutia. G30 SPKI adalah singkatan dari Gerakan 30 September, yang sebuah peristiwa berdarah di Indonesia yang terjadi dan menewaskan beberapa jenderal angkatan darat tanah air dalam upaya mengganti ideologi menjadi komunis. Sesuai dengan namanya, waktu kapan G30 SPKI terjadi adalah pada tanggal 30 September tahun 1965. Peristiwa ini telah meninggalkan luka yang sangat dalam di dalam hati bangsa Indonesia. Peristiwa G30 SPKI dijalankan oleh salah satu partai politik yang saat itu cukup berkuasa, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan pemimpinnya yaitu Pak Nusantara Hadid atau lebih dikenal sebagai DNID. Latar belakangnya itu pemberontakan G30 SPKI tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Partai Komunis Indonesia yang merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia pada masanya. Partai ini berhasil mengumpulkan kekuatan dari kalangan buruh, petani hingga pemikir. PKI bahkan berhasil menempati posisi keempat pada pemilu tahun 1955 dengan meraih 16,4% suara PKI. Saat itu berada di posisi keempat di bawah PNI, Mayumi, dan FDU. Proses terjadinya pemberontakan. Peristiwa GSPKI terjadi dimulai pada malam hari dini hari, tepatnya pada 30 September malam hingga memasuki 1 Oktober 1965 dini hari. Pergerakan dimulai dengan menculik para perwira TNI. Jenderal Ahen Nasution juga menjadi target penculikan yang berhasil lolos. Sayangnya anak perempuan menjadi korban tembak. Selain itu, ajudan Letnan 1 diculik. Pengumuman pemberontakan Dewan Revolusi disertai penduduk markas TNI AD di Jakarta, Yogyakarta. PKI Mayor Jenderal Sugiharto yang saat ini menjadi Panglima Komandan Strategi Angkatan Laut mengeksekusi pemberontakan tersebut. Pada malam harinya, Soekarno mengumumkan bahwa telah terjadinya pemberontakan oleh PKI, sekaligus pengumuman bahwa Presiden Soeharto dan Jenderal Ahmad Nasution keadaan selamat. Operasi pengumpulan diajukan pada 2 Oktober di wilayah Halim dijadikan base camp oleh pasukan GSPKI. Pada tanggal yang sama ditentukanlah lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua yang ditanami pohon pisang di atas. Upaya penyelesaian dampak G30 SPKI menyebabkan situasi keamanan dan kestabilan politik negara menjadi kacau dan tidak menentu. Pada kondisi serba tidak menentu itu, Mayor Jenderal Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat berinisiatif untuk mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, mengingat Jenderal Ahmad Yani selaku Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Makin Soeharto pun mengumpulkan pasukan dari kalangan Angkatan Darat yang masih setia terhadap Pancasila setelah di bawah pimpinan Maijen Soeharto. Operasi penumpasan G30 SPKI pun dilakukan. Penumpasan dilakukan hingga berbagai daerah. Setelah diketahui bahwa G30S didalangi oleh PKI,
maka pimpinan dan simpatisan PKI pun ikut diburu. Operasi pembersihan PKI ini tidak hanya dilakukan oleh pasukan TNI yang setia pada Pancasila, namun juga oleh elemen masyarakat. Ada banyak masyarakat yang tidak menyukai gerakan PKI, terutama dari kalangan para santri dan umat Islam yang dimusuhi oleh PKI sejak pemberontakan pertama. Sejak saat itu, ideologi komunis menjadi ideologi terlarang di tanah air dan Partai Komunis Indonesia dibubarkan oleh pemerintah. Tokoh-tokoh G30 SPKI ada D.E. Naidin dan Letnan Kolonel Untung bin Syamsul. Letnan Kolonel Untung bin Syamsul. Korban peristiwa G30 SPKI ada Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, DI Panjaitan, S. Parman, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigjen Jenderal Donald Ijakus Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ditanyakan silakan. Baik, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Utari. Apa akar masalah hingga muncul peristiwa G30 SPKI? Baik, di sini Rehan akan menjelaskan latar belakangnya terjadinya GOSPKI. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Utari. PKI ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi negara komunis. Baik, apakah mengerti Utari? Mengerti? Baik, satu pertanyaan dari Oke, Repalina silakan. Repalina dari kelompok 2. Mengapa peristiwa G30 SPKI sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia? Baik, di sini Mufia akan menjawab pertanyaan dari Repalina. Peristiwa G30 SPKI menciptakan krisis politik dan ekonomi yang mendalam di Indonesia. Pembunuhan 6 peristiwa perwira tinggi militer mengakibatkan kehancuran struktur keamanan negara, menciptakan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Apakah Repalina mengerti? Ya,